Nah, berikut yang Anda saksikan di layar Anda saat ini adalah beberapa agenda rapat DPR. Di antaranya Rabu 3 September 2025 ini pukul 10 ada Komisi 7 DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Perindustrian dan Menteri Pariwisata. Sementara itu Komisi 8 DPR rapat kerja dengan Menteri Agama dan Menteri Sosial serta Menteri PPA dan Kepala BNPB dan Kepala BP Haji. Selanjutnya pukul 11 Komisi 11 DPR menggelar rapat dengan Menteri BPN, Kepala Bappenas, dan pukul 13 Komisi 1 DPR rapat dengan dengar pendapat dengan Kepala Bakamla dan Gubernur Lemhanas. Kita akan menuju ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Saat ini ada jurnalis Kompas TV Renata Panggalo di sana. Selamat siang Renata, jadi apa agenda DPR yang sudah mulai hari ini? Antara 2 DPR, kami melihat Komisi 8 ini sudah mulai rapat dengan Menteri Agama, Menteri Sosial, kemudian Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kepala Badan Penyelenggara Haji, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia. Namun sayangnya memang untuk rapat di Komisi 8 bersama dengan mitra kerja ini tertutup karena membahas anggaran. Jadi untuk sekarang kalau di sini kami hanya bisa memantau dari luar situasinya, dan kalau untuk komisi-komisi lain sebenarnya tadi juga kami sempat memantau dari kanal YouTube TVR Parlemen bahwa untuk Komisi 7 ini juga sudah mulai rapat kerja dengan Menteri Perindustrian dan Menteri Pariwisata. Masih ada beberapa komisi lain yang juga menyelenggarakan rapatnya hari ini bersama mitra kerjanya. Kalau dari agenda DPR yang kami dapatkan atau terima yang biasanya disebarkan kepada wartawan yang bertugas, ini ada total 23 rapat, Vidi dan juga saudara. Tentu jumlah ini menjadi cukup banyak atau bahkan bisa dikatakan paling banyak dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya pada saat Setjen DPR ini merilis imbauan WFH atau work from home. Tapi memang ada beberapa komisi juga yang sudah mulai bekerja sejak hari Senin, Selasa, dan hari ini sudah lebih banyak begitu ya. Kalau di Senin, Selasa jumlah rapatnya ini masih bisa dihitung dengan jari. Untuk hari ini bahkan sudah mencapai 23 rapat dan bisa lebih juga karena biasanya juga rapat-rapat ini dinamis begitu. Ada kemungkinan masih akan ada penambahan jumlah rapat yang digelar di DPR, sehingga kami masih melihat dan memantau situasi terkini di DPR ini tentunya sudah mulai beraktivitas bisa dikatakan seperti biasa. Namun memang kalau kita melihat di halaman depan DPR tentunya ini masih ada penjagaan ketat yang dilakukan dari TNI Polri. Tadi pada saat saya masuk ke dalam gedung DPR situasinya memang cukup mengantri begitu ya Vidi dan juga saudara, karena sudah cukup banyak anggota DPR, pegawai DPR, kemudian juga mitra-mitra kerja yang sudah mulai melakukan persiapan untuk rapat pada hari ini. Dan juga tadi saya lihat ada beberapa mobil rantis yang terparkir di sekitar halaman. Ini tentu juga masih ada pengamanan ketat yang dilakukan di sekitar gedung DPR. Vidi. Baik, Renata, apa sih pertimbangannya sehingga DPR memulai agenda aktivitas mereka hari ini setelah sebelumnya 28 Agustus sempat ada himbauan untuk work from home? Iya, kalau kita melihat imbauan yang dikeluarkan oleh Setjen DPR terkait dengan work from home ini sifatnya memang situasional. Ini dikeluarkan pada tanggal 28 Agustus lalu melihat adanya eskalasi demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah khususnya di kota Jakarta begitu, Vidi dan juga saudara. Mengingat memang sifatnya situasional, jadi kita bisa lihat bahwa sifat dari imbauan ini memang tergantung dari situasi yang terjadi. Jadi kalau kita lihat beberapa hari ke belakang ini, mulai Senin sebenarnya sudah ada rapat-rapat yang digelar oleh Komisi 1. Tetapi yang saya katakan tadi juga masih dapat dihitung jari begitu. Tadi juga sempat mewawancarai Wakil Ketua Komisi 1, Dev Laksono, ia mengatakan bahwa sebenarnya Komisi 1 sendiri pun juga mengklaim tidak WFH, karena sejak Senin mereka juga sudah mengadakan rapat. Jadi memang bisa kita lihat bahwa hari ini juga sudah mulai banyak komisi lain yang mengadakan rapat. Ini tentunya karena mengacu pada Setjen DPR yang membagikan imbauan. Sifatnya ini situasional, jadi mengikut
eskalasi yang terjadi atau demonstrasi yang terjadi di sekitar gedung DPR, Vidi. Tapi kalau yang Anda lihat di sana, anggota DPR misalnya yang sudah memulai agenda rapatnya, ini anggotanya seperti apa? Banyak atau misal setengahnya aja dari ruangan atau seperti apa yang Anda pantau di sana? Iya, sepertinya kalau yang saya lihat ini cukup ramai ya, Vidi dan juga saudara, mengingat memang ada pimpinan-pimpinan dari komisi ini juga sudah mulai membawakan rapat. Kemudian juga kalau yang kami pantau, mitra-mitra kerjanya juga yang hadir ini sudah dari level menteri dan kepala lembaga, sehingga tentu rapat-rapat ini sangat krusial untuk dihadiri oleh para anggota DPR. Dan kalau yang kita lihat dari jumlah orang begitu yang mengantri kemudian di sekitar pintu masuk, ini tentu juga menandakan bahwa memang semakin banyak orang ataupun mulai itu dari mitra kerja, kemudian juga dari pegawai DPR, kemudian juga dari anggota DPR ini yang sudah nampak datang untuk menghadiri rapat. Tetapi tentu ini masih harus kita pantau juga terus-menerus karena tentunya masyarakat sangat mengharapkan kinerja dari DPR, khususnya usai eskalasi yang terjadi, rentetan peristiwa demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah, khususnya di Jakarta, buntut dari statement-statement yang dirasa masyarakat ini kurang baik atau menunjukkan arogansi dari anggota DPR, sehingga tentu dengan dimulainya rapat pada hari ini masyarakat menginginkan adanya kerja nyata yang dilakukan oleh DPR, khususnya juga tindak lanjut dari penghapusan tunjangan rumah DPR yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan sudah duduk bareng juga bersama dengan Ketua Parpol bahwa tunjangan rumah DPR yang nilainya fantastis itu harus dihapus, kemudian juga moratorium untuk kunjungan kerja luar negeri ini juga diberlakukan, Vidi. Baik, Renata Panggalo, terima kasih untuk laporan Anda dari gedung MPR DPR di Senayan, Jakarta. Selamat bertugas kembali.